Di Bukit Tinggi ini hampir 12.000 jiwa terdaftar sebagai pelaku usaha. Alhamdulillah di tahun 2021 sampai dengan 2022 ini tercatat hampir 5.000 usaha baru terregister di pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan kelas super mikro, nilai investasi di bawah 50 juta rupiah. Ini tumbuh baik, berhasil menyerap lapangan kerja sampai dengan 17.000 orang selama 2 tahun terakhir. Ini adalah berita baik untuk kita semua bahwa ekonomi di Kota Bukit Tinggi sebenarnya sedang memulihkan dirinya sendiri lewat instrumen-instrumen dan program pemerintah yang memang memberikan solusi dan masuk ke dalam permasalahan inti dari kebutuhan para masyarakat dan pelaku usaha kecil di Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Safar SH, Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam kesempatan ini sengaja saya menyampaikan beberapa hal terkait kondisi dan keadaan ekonomi, sosial, dan beberapa isu lainnya yang akan kami berikan informasi secara baik. Yang pertama adalah menyikapi keadaan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi hari ini, bahwa setelah seluruh kepala daerah dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menerima arahan, dan Bukit Tinggi telah mendapatkan data untuk dipelajari sehingga nanti program penanganan kemiskinan ekstrim yang berkesinambungan bisa terencana dan dieksekusi dengan baik oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Itu sekedar informasi, hari ini ada kurang lebih 39.000 jiwa lebih ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia sebagai masyarakat yang memang masuk dalam kategori warga yang harus diberikan bantuan atau perhatian, juga memberikan program-program nyata kepada seluruh masyarakat untuk mereka bisa mandiri dalam dunia usaha atau juga meningkatkan usaha mereka masing-masing. Dalam hal ini, beberapa isu yang sedang kita hadapi hari ini adalah yang pertama, sulitnya masyarakat mendapatkan akses permodalan. Lalu hari ini juga kita sudah menerbitkan program tabungan Usman untuk masyarakat para pelaku usaha di Kota Bukit Tinggi. Dalam tahun ini terjadi inflasi yang begitu luar biasa kurang baik, sehingga Kota Bukit Tinggi dinobatkan sebagai kota di bulan ini, kota dengan inflasi yang terburuk di antara 90 kota di seluruh Indonesia. Kami pemerintah sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, melihat indikator apa saja yang membuat inflasi di Kota Bukit Tinggi ini buruk. Setelah kita identifikasi, ternyata ada sektor transportasi yang memang mengalami kenaikan, mungkin permanen karena ada dampak dari kenaikan atau pencabutan subsidi BBM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat, para pelaku usaha transportasi menaikkan secara mandiri tarif-tarif yang mereka tetapkan kepada penumpang. Insya Allah akhir tahun ini 3 bulan menjelang 2022, Bukit Tinggi mungkin mampu untuk memberikan solusi dengan cara mensubsidi biaya sewa, biaya transportasi atau biaya angkot yang ditetapkan oleh para pengusaha transportasi. Mudah-mudahan di bulan ini juga sampai dengan bulan Desember kita akan memberikan subsidi. Ini bisa membuat sektor transportasi bisa kita tekan sehingga inflasi di triwulan keempat di akhir tahun ini bisa turun dan baik. Terkait juga dengan permasalahan program-program pemerintah, bahwa di Bukit Tinggi ini ada hampir 12.000 jiwa yang terdaftar sebagai pelaku usaha, dan alhamdulillah di tahun 2021 sampai dengan 2022 ini tercatat berdasarkan data hampir 5.000 usaha baru terdaftar atau terregister di pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan kelas super mikro dengan nilai investasi di bawah 50 juta rupiah, bahkan ada yang hanya 500.000 atau 2 juta sampai dengan 10 juta. Ini tumbuh baik dan berhasil menyerap lapangan kerja sampai dengan 17.000 orang selama 2 tahun terakhir. Ini adalah berita baik untuk kita semua bahwa menandakan ekonomi di Kota Bukit Tinggi sebenarnya terhitung
sedang memulihkan dirinya sendiri lewat instrumen-instrumen dan program pemerintah yang memang memberikan solusi dan masuk ke dalam permasalahan inti dari kebutuhan para masyarakat dan pelaku usaha kecil di Kota Bukit Tinggi. Dan juga berikutnya adalah persoalan program-program bahwa 1.850 anak muda lulus dari SMA setiap tahun di Kota Bukit Tinggi. Ini akan menjadi masalah baru ketika pemerintah tidak siap dengan keadaan ini. Dari 1.850 siswa, anak-anak muda yang baru masuk dalam usia produktif, ada mereka yang memilih untuk melanjutkan kuliah di Sumatera Barat ataupun di negeri lain di luar provinsi. Lalu ada juga yang memilih langsung bekerja, ada juga yang memilih langsung menikah, dan juga ada yang langsung memilih untuk memulai usahanya. Ada kewajiban pemerintah di sini untuk membangun atau mengonsepkan, merealisasikan kawasan ekonomi baru di mana kita bisa mengakomodir beberapa para pelaku usaha di usia produktif yang baru ini bisa diselamatkan. Belum lagi yang lain, karena pada intinya 1.850 ini pun yang kuliah, mereka akan tetap pulang sebagai orang-orang yang menginginkan penghasilan, pekerjaan, atau juga lapangan usaha. Ini adalah sesuatu yang harus kita berikan solusi kepada masyarakat dalam bentuk program. Saya sudah memerintahkan kepada seluruh OPD dan sekretariat daerah Kota Bukit Tinggi untuk memperhatikan keadaan-keadaan seperti ini untuk bisa dibuatkan program-program real menjawab permasalahan langsung. Lalu juga di 2023 setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa akan terjadi resesi dunia, Indonesia masuk dalam list negara yang kemungkinan besar akan tidak bisa menghindari keadaan ekonomi global yang tidak baik ini. Secara singkat disampaikan arahan Presiden dan juga Bapak Menko, Bapak Luhut, bahwa 2023 ini adalah situasi yang kelam, badai besar untuk perekonomian bangsa di Indonesia. Kami diminta untuk bersiap-siap, mencadangkan anggaran, meringankan beban seluruh masyarakat, dan juga menjaga supaya inflasi tidak berlarut dan tidak panjang. Karena ketika resesi ini terjadi, beberapa hal akan pasti terjadi. Yang pertama adalah kurangnya penghasilan negara berupa pajak karena dampak dari usaha-usaha tidak tumbuh dan juga biaya produksi semakin tinggi. Dan juga beberapa kegiatan perampingan karyawan itu akan terjadi di masa resesi ini. Tingginya angka penurunan ekonomi ini akan berdampak kepada sosial dan kriminalitas di tingkat masyarakat paling bawah, sehingga pemerintah harus menghadapi ini dengan cara yang sangat terencana. Lalu apa yang kami himbau hari ini, masyarakat harus segera menyimpan seluruh cadangan yang ada, lalu memanfaatkan seluruh lahan-lahan untuk menanam beberapa barang-barang komoditi yang nantinya akan meringankan beban atau memudahkan Anda untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan saya atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi selalu mendoakan masyarakat Kota Bukit Tinggi, kita semua semoga selalu Allah lapangkan rezeki selapang-lapangnya, dimudahkan segala urusan semudah-mudahnya. Kami akan terus memantau dan bereaksi terhadap beberapa isu-isu yang memang akan mempengaruhi kepastian masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok. Kami akan mengintervensi beberapa keadaan-keadaan yang memang mengakibatkan beban tiap warga kita dalam memenuhi kebutuhan pokok pendidikan, sosial, dan kehidupan ini semakin besar. Kami akan melakukan intervensi dalam bentuk program-program, subsidi, dan segala macam. Itu saja mungkin hari ini saya akan menyampaikan beberapa perkembangan berikutnya dalam pidato Sekretariat Daerah Kota Bukit Tinggi di waktu yang lain. Terima kasih, salam hormat untuk keluarga di rumah. Jangan lupa selalu meningkatkan amal ibadah untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak terprediksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.